Baik, terima kasih Pak Asep atas undangannya. Saya paling senang nih kalau Pak Asep yang mengundang, biasanya pesertanya banyak. Dan saya senang kalau menjelaskan, kalau banyak orang kan jadi lebih efektif ya, nggak capek juga. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian yang sudah berpartisipasi dalam acara ini Pelatihan, Pak. pelatihan ya, Ya. pelatihan KLHS yang biasanya Pak Asep ini dari PSLH ITB secara rutin ini kelihatannya. Ya. Terima kasih juga buat Pak Asep nih yang sudah terus Ya. mendukung untuk agar KLHS ini bisa diterapkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Ya, Pak. Ini mungkin sebagai ilustrasi saja ya, buat teman-teman. Tadi Pak Asep soalnya nyinggung-nyinggung sejarah gitu. Ya. Kebetulan saya duduk di meja yang pada saat itu dipergunakan oleh saya, dan kebetulan ada Bu Yanti saat itu dari KLHK dan Bu Diah dari Bangda, Ya. untuk memutuskan untuk kita mendorong KLHS secara lebih serius waktu itu tahun 2005, yaitu di ruangan Oh, oke. di ruangan ini, di meja yang sekarang saya pakai ini gitu. Iya. Jadi kebetulan ini Iya. pas bener Iya. mejanya, ruangannya pas Pak Asep bisa menyinggung sejarah lagi. Jadi buat Ibu dan Bapak sekalian ya di ruangan inilah Iya. waktu itu KLHS kita gulirkan, dan waktu itu memang ada kesepakatan di antara kami bertiga bahwa untuk untuk kegiatan KRP yang terkait dengan tata ruang itu nanti teman-teman LHK yang menjadi pembinanya. Iya. Kemudian untuk RPJMD, untuk perencanaan-perencanaan di daerah itu teman-teman Dagri. Makanya sekarang kan ada keluar ya Permen Dagri, kemudian ada Permen Ya. LHK. Nah, kalau saya kebetulan karena skopnya di nasional, kami lebih fokus untuk RPJMN saja. Ya. Jadi kebetulan saya juga nggak akan sanggup lah untuk ngurusin macam-macam terlalu banyak gitu. Nah, makanya kami di Bappenas, saya waktu itu ya udah Bappenas hanya untuk RPJMN-nya saja. Waktu itu kan memang belum ada istilahnya KLHS untuk RPJMN. Makanya ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Jadi ini mudah-mudahan semuanya sehat ya. Jangan sampai ada yang sakit-sakit deh. Ini masa seperti ini nih, kalau sakit nih, aduh, serem. Jadi bingung. Nah, hari ini saya lebih fokus nanti apa yang saya sampaikan ini kepada hal-hal yang terkait dengan KLHS yang di tingkat nasional, RPJMN. Nah, harapannya yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah KLHS RPJMN ini prosesnya mudah-mudahan bisa diterapkan secara lebih luas lagi nanti di baik di daerah maupun juga di tata ruang maupun juga di sektor. Nah, memang harus kita akui selama ini khusus untuk KLHS ini harus saya katakan ini banyak learning by doing. Di luar negeri pun begitu, dan pada saat kami menggagas ini pun waktu itu ya bisa dibilang lebih banyak modal idealisme saja gitu, karena kita bertiga saat itu concern sekali melihat kondisi kualitas lingkungan hidup kita yang makin lama makin terdegradasi. Dan kalau kami melihat lebih dalam lagi saat itu, sebenarnya persoalannya ada di policy-nya gitu. Nah, policy kita waktu itu punya AMDAL, tapi AMDAL-nya tidak efektif karena memang didorong proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan di tingkat lapangan itu didorong oleh berbagai policy yang memang sudah di-set dari awal. Makanya kami akhirnya saat itu lebih melihat bagaimana kalau policy-nya ini atau kebijakan rencana program ini yang kita desain agar ada pertimbangan-pertimbangan daya dukung, daya tampung, dan sebagainya itu masuk ke dalam desain dari kebijakan rencana dan program. Nah, di Bappenas saat itu tentunya tahun 2005 ya, saya masih ingat sekali, 2005 perjalanannya panjang sampai RPJM 2015-19 saja. Ini konsep KLHS ini belum diterima di Bappenas. Saya juga kebetulan saya on off saat itu, saya sekolah juga tahun 2009, baru pulang juga 2014, saya menemukan ternyata di Bappenasnya sendiri kelihatannya
persoalan lingkungan ini saat itu masih belum terlalu menjadi top priority gitu. Nah, setelah saya menjabat sebagai Direktur Lingkungan Hidup, saya paksa, ini ada dalam tanda kutip nih, saya paksa teman-teman di Bappenas akhirnya untuk mulai menyusun KLHS khusus untuk RPJMN 2020-2024. Karena 2015-2019 sudah nggak sempet. Nah, saya memaksa kita menerapkan KLHS ini mulai dari RPJMN 2020-2024. Perjalanan memaksanya juga agak panjang dan alhamdulillah akhirnya diterima oleh semua pihak. Saya akan mulai deh cerita saya. Soalnya kalau mau cerita panjang lebar macam-macam ini ceritanya. Tapi saya mulai dulu apa yang saya ingin sampaikan ini dari dari dalam konteks pembangunan nasionalnya dulu. Karena ini kan bicara KLHS itu RPJMN. Nah, saya kira pembangunan nasional sekarang mungkin Ibu dan Bapak, teman-teman semua sudah mengenal ada SDG, dan SDG itu menjadi roh dasarnya untuk RPJMN 2020-2024. Nah, kalau kebetulan saya juga menjadi bagian dari koordinator SDG, nah kami kalau untuk yang pilar lingkungan, ini memang betul-betul menempatkan Goal 13 itu menjadi semacam anchor untuk goals yang lain yang terkait dengan bidang lingkungan, terkait erat ya. Saya yakin di sini kalau dalam SDG itu semua saling kait-mengkait, tapi ada yang derajat keterkaitannya itu lebih dari satu dengan yang lain. Nah, ini khusus untuk pilar lingkungan ini kami menempatkan Goal 13 itu sebagai anchor. Goal 13 itu terkait dengan perubahan iklim. Nah, karena perubahan iklim ini akan menyangkut berbagai aspek, dan ini akan saling mengkait-mengkait, tidak hanya di dalam pilar lingkungan saja, atau Goal 11 yang terkait dengan permukiman, gitu ya, Goal 12 dengan Sustainable Production and Consumption, Goal 14 yang terkait dengan air, kehidupan di bawah air, ikan dan sebagainya, Goal 15 yang biodiversity, hutan. Nah, ini Goal 13 ini juga terkait dengan seperti misalnya isu sosial, isu kemiskinan, kemudian isu pangan, terkait juga dengan energi, ekonomi, dan sebagainya. Jadi kami menempatkan betul-betul anchor dari Goal 13 ini sebagai anchor dari pilar lingkungan dan juga bagaimana keterkaitannya dengan yang lain. Dan kami ini sebagai ilustrasi saja bahwa kami menempatkan KLHS itu di dalam konteks penyusunan RPJMN di dalam RPJMN yang bermuatan SDG ini KLHS itu seperti kendaraan. Ini ibaratnya kendaraan ya, truk ini, di mana kendaraannya ini sebenarnya mencoba untuk mengaplikasikan atau analisis kebijakan rencana program yang ini sebenarnya tertuang di dalam RPJMN, ya. Jadi KLHS ini bawa boxnya sebenarnya muatannya itu RPJMN gitu, kotak besarnya. Nah, kemudian tentunya RPJMN bicaranya kebijakan rencana dan program. Nah, yang sebenarnya ngeling langsung dengan KLHS ini memang banyak saya titipkan di dalam pembangunan rendah karbon. Kalau misalnya teman-teman lihat, sebenarnya muatan KLHS itu banyak sekali cerita tentang pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim di dalamnya. Tentunya ini menyangkut juga dengan berbagai aspek daya dukung dan daya tampung nanti yang akan saya jelaskan berikutnya. Nah, pembangunan rendah karbon ini selain menghiasi cerita RPJMN, tapi juga membantu untuk penyusunan SDG Roadmap sampai 2030. Karena kami di Bappenas pada saat penyusun rencana ini tidak hanya berpikir jangka menengah, tapi kami juga punya vision sampai 2030 dan sampai juga 2045. Jadi kita tidak hanya berbicara hanya dalam satu term waktu menengah saja sampai 5 tahun, tapi kita sudah punya patokan 2030. Ada beberapa milestone di sana, misalnya ada Paris Agreement, ada SDG Roadmap, ada macam-macam itu. Karena Perpres SDG juga sampai 2030. Dan satu lagi long term 2045 Indonesia Emas 100 tahun. Nah, ini juga sudah ada Vision Indonesia 2045 yang ditulis oleh Presiden sendiri. Nah, itu menjadi patokan sebenarnya. Bagaimana jangka menengah ini juga mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Proses penyusun, nah mau tidak mau
proses penyusunan KLHS ini harus kita kaitkan dengan proses penyusunan RPJMN. Nah, proses saya harus, ini mungkin kalau gambarnya kelihatannya waktunya bersamaan. Sebenarnya ini waktunya sebenarnya tidak bersamaan. Saya kebetulan karena ini KLHS RPJMN 2020-2024 ini baru pertama kali yang kita lakukan di Bappenas tingkat nasional. Saya waktu itu mendesain agak curi start. Jadi kalau saya ingat betul, RPJMN itu mulai penyusunannya itu kan T-2. Jadi harusnya selesai 2020, kita mulai menyusun itu 2018, yaitu mulai dulu dengan naskah akademik, naskah teknokratik, kemudian ada proses politiknya, ada proses partisipatifnya, baru resmi perpresnya diselesaikan. Nah, proses KLHS sendiri sebenarnya sebelum 2018. Saya memulai saat itu adalah 2017, jadi T-3. Kenapa? Karena saya harus membangun semacam konsensus dulu. Itu pertama dengan internal di Bappenas, karena yang saya sampaikan tadi, selama 2015-2019 itu Bappenas itu belum mau menggunakan KLHS ini. Walaupun sebenarnya sudah ada undang-undangnya, tapi PP-nya saat itu belum keluar. Nah, pada tahun 2000, kalau nggak salah PP 46 itu tahun 2000, lupa saya, lupa saya Pak Asep tahun berapa ya, lupa tuh PP 46 itu. 2016 Pak. 2016 ya, betul 2016 ya. Karena udah keburu RPJMN-nya kan disusun yang 2015-19 itu disusunnya 2014 kan. Nah, PP-nya baru keluar 2016, jadi agak sulit juga saat itu kita menyesuaikan. Nah, 2017 saya memulai proses KLHS. Pertama membangun konsensus dulu, karena sudah ada PP-nya. Nah, udah ada PP-nya, saya membangun konsensus dulu dengan teman-teman di internal di Bappenas. Ya kalau di daerah harusnya di Bapeda itu dibangun dulu nih konsensusnya. Nah, baru kemudian saya juga mulai mendesain, terutama yang penting itu adalah data. Karena data ini biasanya akan jadi kendala pada saat nanti kalau kita nggak siap, pada saat melakukan analisis, daya dukung, daya tampung, dan sebagainya, wah berat kita kalau itu nggak ada. Nah, keluarnya nanti ngecap-ngecap lagi. Nah, itu yang biasanya Bappenas nggak mau seperti itu. Nah, kami betul-betul selama setahun itu membangun konsensus dan sekaligus juga membangun database. Sehingga nanti pada saat penyusunannya, analisisnya kita sudah siap. Nah, selain menyusun konsensus, menyiapkan data, termasuk juga menyiapkan metodologinya. Nah, jadi kita sudah mulai antisipasi penyiapan metodologi itu seperti apa. Jadi itu proses yang sebenarnya terjadi sebelum poin nomor 1 ini bersamaan jalannya dengan proses KLHS. Jadi sebelum naskah akademik, kami sudah menyiapkan berbagai infrastruktur agar nanti pada saat menyusun background studi, nah itu kita udah siap. Gitu. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi, ini sebenarnya background studi di Bappenas disiapkan tahun 2018, yang nomor 1 ini. Kemudian nomor 2, proses teknokratik ini dimulai 2019, dari Januari terus sampai Desember 2019 sampai proses partisipatifnya dengan kemusyawaratan Bappenas dan sebagainya. Dan akhirnya tanggal 20 Januari 2020 RPJMN itu disahkan oleh Perpres, dan ini 3 bulan sebenarnya sesuai dengan aturan, dengan PP, dengan undang-undang ya kalau saya nggak salah, ini RPJMN ini kan harus disahkan oleh Presiden terpilih 3 bulan setelah pelantikan di MPR. Nah, waktu itu tanggal 20 Oktober 2019 Presiden dilantik, 20 Januari Presiden memutuskan RPJMN sebagai program kerja kabinet ke depan. Nah, selama proses ini KLHS itu terus menyertai. Bahkan sebenarnya kalau mau jujur kami terus mengupdate sampai hari ini berbagai elemen-elemen yang ada di dalam KLHS. Analisanya itu kami terus update, walaupun kami tidak publish, tapi ini masih terus kita jaga karena KLHS itu
sebenarnya kalau buat teman-teman yang terus mengawal yang mendalami KLHS, sebenarnya proses ini adalah proses berulang. Ada evaluasinya, namanya policy itu kan selalu siklus perencanaan kan terus berulang ya. Nah, makanya KLHS ini kami jaga terus datanya, pencapaiannya, hasil dari pencapaian RPJMN ini selalu kita kaitkan dengan apa yang terjadi dengan KLHS. Nah, contohnya sekarang RPJMN-nya sudah jadi, tapi tiba-tiba terkena dampak COVID. Nah, RPJMN-nya amburadul lagi nih ceritanya kan. Nah, ini kami kembalikan lagi KLHS-nya bagaimana gitu. Kita lihat lagi dampaknya terhadap variabel-variabel yang ada pada saat kita melakukan assessment terhadap KLHS. Bagaimana misalnya tiba-tiba ekonomi kita yang hancur berantakan sekarang ini, bagaimana kaitannya nanti dengan emisi. Itu contohnya saja. Bagaimana kaitannya dengan emisi dan bagaimana kita mengantisipasi nanti setelah kalau misalnya ekonomi kita kembali lagi pulih. Nah, proses seperti ini harus dikawal terus di dalam proses KLHS-nya. Jadi nggak berhenti hanya sekedar dokumen jadi. Jadi yang kami berharap teman-teman juga semua nanti kalau misalnya sudah tune in langsung di dalam proses penyusunan KLHS-nya ini terus dijaga, dikawal. Jadi harapan kami dalam KLHS ini bukan satu proses yang berhenti setelah dokumen jadi. Ini betul-betul kita jadikan semacam dokumen kajian yang seperti prinsipnya living document. Jadi living document dalam pengertian bahwa prosesnya ini selalu kita pantau, kita evaluasi dan kita berikan masukan terus kepada proses pengambilan keputusan dalam kebijakan, rencana dan program. Sekarang saya kasih contoh aja misalnya sekarang ini kita lagi rame nih ketahanan pangan karena dampak dari COVID. Nah, analisa KLHS itu harusnya berjalan lagi. Kami terapkan lagi gitu, bahwa sekarang kan sedang didorong ini teman-teman di pertanian IPU untuk bangun sawah di Kalimantan Tengah. Mungkin Ibu dan Bapak teman-teman semua sudah lihat kan, sudah baca lah di koran itu. Nah, di dalam proses analisis KLHS-nya kami gunakan sebenarnya KLHS informasi, data dan sebagainya ini, analisa, metodologi dan sebagainya, itu kami sampaikan lagi kepada pimpinan bahwa kalau misalnya di Kalimantan Tengah, tolong khusus untuk wilayah gambut jangan cetak sawah ya. Ini ada beberapa measures yang sudah kita antisipasi, ini jangan diganggu gitu daerah-daerah gambut itu, kecuali untuk ketahanan pangan yang terkait paludiculture misalnya. Boleh di sana nanam sagu, nanam cabai, nanam nanas, macam-macam lah. Ada 165 spesies untuk ketahanan pangan itu paludiculture itu di Kalimantan Tengah. Nah, itu bisa kita tunjukkan gitu. Petanya di mana dan sebagainya itu bisa kita tunjukkan. Nah, harapan kami KLHS ini teman-teman yang mengawal di dalam daya dukung daya tampung ini benar-benar tetap bersandingan, tetap selalu bersamaan, berbarengan, saling memberikan input kepada proses pengambilan keputusan terutama di penyusunan kebijakan, rencana dan program. Saya lanjut, pada waktu kami menyusun KLHS RPJMN 2020-2024, ada 5 prinsip yang waktu itu betul-betul kami pegang. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa berjalan juga nanti di dalam KLHS di RPJMD maupun tata ruang dan sebagainya. Yang pertama, kami tetap secara tujuan utama kita adalah ini sesuai dengan PP ya, undang-undangnya juga kalau saya nggak salah, mendorong upaya pembangunan yang berkelanjutan. Ini udah pasti. Nah, saya nggak usah bahas terlalu panjang deh. Saya yakin teman-teman udah tahu semua. Nah, yang kedua tentunya kami betul-betul ingin menekankan pentingnya analisis daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan untuk menjadi pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan baik di dalam penentuan kebijakannya, strateginya, termasuk program-program yang disusun di dalam RPJMN 2020-2024. Jadi daya dukung daya tampung ini memang menjadi core elemen di dalam penyusunan KLHS yang mewarnai RPJMN sekarang. Nanti akan saya perlihatkan dampaknya seperti apa. Analisis daya dukung daya tampung ini begitu kuat ini. Kalau kita punya informasi yang sangat solid tentang daya dukung daya tampung dan bagaimana kita bisa memproyeksikannya, ini akan sangat-sangat membantu bagi para perencana. Karena jujur saja, selama ini
informasi daya dukung dan daya tampung itu tidak tersedia untuk para perencana. Paling hanya dibilang, wah hutannya harus dilindungi, oh itu airnya harus dijaga, oh gambutnya jangan diganggu-ganggu, ya paling seperti itu aja. Padahal kalau yang namanya perencana itu butuh sesuatu yang lebih spesifik. Katakanlah misalnya, oh hutannya jangan diganggu. Loh, hutannya yang mana? Di mana hutannya? Hutannya di mana? Kemudian alternatifnya apa? Kalau mau nggak boleh diganggu. Kalaupun mau diganggu, boleh diganggu hutan yang bagian mana? Nah, itu contoh-contoh saja yang sebenarnya eh, itu harus kita sampaikan di dalam analisa daya dukung daya tampung. Yang seringkali analisa daya dukung daya tampung yang sekarang itu juga sifatnya sangat-sangat minim informasi kuantitatifnya, dan termasuk juga yang saya perhatikan daya dukung daya tampung sekarang ini analisisnya sangat statis. Nah, bagi para perencana kalau analisisnya statis, ini saya seringkali lihat teman-teman menyusun daya dukung daya tampung itu hanya mengoverlay peta. Yang saya sering lihat itu adalah air tuh biasanya. Air itu banyak sekali analisanya, tapi itu hanya analisa overlay dengan kondisi statis 1 tahun berjalan. Pada saat ditanya bagaimana ke depan, apakah ini daya dukung daya tampung kan pasti akan berubah setiap saat. Nah, itu sulit teman-teman biasanya di dalam KLHS untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan. Nah, hal ini yang seringkali membuat teman-teman di perencanaan itu agak, aduh, kalau cuma hanya analisisnya seperti ini ya susah, nggak bisa dipakai. Nah, seringkali saya mendengar teman-teman perencana itu selalu menyampaikan hal seperti itu. Artinya analisis daya dukung daya tampungnya ini belum solid. Kita harus betul-betul perkuat di dalam KLHS bagaimana agar daya dukung informasi, daya dukung daya tampung ini bisa menjadi betul-betul dipertimbangkan secara yang paling utama lah oleh teman-teman perencana. Alhamdulillah di RPJMN kemarin itu kita berhasil. Kenapa berhasil nanti saya akan cerita lebih dalam lagi. Nah, prinsip ketiga ini kami benar-benar menerapkan prinsip HITS. Mungkin teman-teman di perencana pasti sudah tahu. Holistic, Integrated, Thematic, Spasial. Kalau HIT-nya saya kira yakin, ini kalau namanya perencanaan ya, sudah pasti harus holistik, harus terintegrasi, dan pasti ada tematiknya juga. Nah, yang penting juga di dalam KLHS, kami tidak mau lagi sifatnya aspasial, tapi harus spasial. Jadi selain kita melakukan analisis yang sifatnya non-spasial, kami juga di dalam analisis KLHS memberikan informasi spasial yang juga sifatnya dinamis, tidak lagi statis. Kalau statis, ya pasti teman-teman perencana tadi nggak terlalu tertarik. Nah, kami juga mengupayakan pada saat menyusun KLHS ini, kita punya misi untuk menghapus silo di dalam perencanaan. Ya, kita semua tahu ya, di dalam perencanaan, nggak usah jauh-jauh lah, di Bappenas aja saat itu kita masih, ya Pak Menteri saya saat itu Pak Bambang Brojonegoro, itu betapa beliau agak nggak suka lah melihat kondisi bahwa di perencana itu kita itu seperti hidup di dalam dunianya masing-masing. Ada yang misalnya di energi, ya sudah hanya ngurusin energi saja. Yang di infrastruktur, misalnya di jalan, ya udah mikirinnya hanya jalan saja. Pembangunan regional, hanya mikirinnya ya hanya pembangunan wilayah saja. Semua duduk di dalam silonya sendiri-sendiri. Nah, di dalam KLHS, kami mencoba betul untuk menghapus silo-silo ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, kami sebenarnya itu sangat tergantung dengan metodologi kita pada saat menyusun KLHS-nya dan juga bagaimana proses RPJMN-nya itu berjalan sedemikian rupa sehingga tetap menyatu dengan proses KLHS-nya. Harus diakui sulit sekali untuk menghapus silo ini. Masing-masing sudah ada dalam comfort zone. Saya yakin hampir di semua tempat seperti ini. Sehingga ya memang tugas berat KLHS harus menghapus silo ini. Karena kalau kita menghitung daya dukung, daya tampung ini dalam penerapannya sangat silo, misalnya teman-teman hanya menghitung daya dukung, daya tampung air, tapi tanpa melihat bagaimana air ini terdampak oleh policy kebijakan-kebijakan yang di hutan, kebijakan-kebijakan di irigasi, kebijakan-kebijakan di energi, macam-macam yang lain. Wah, itu susah kita melakukan assessment yang komprehensif tadi, holistic, integrated, dan termasuk susah juga kita nanti
menghapus silo-silo ini. Nah, misi kita menghapus silo ini adalah mencoba melihat secara utuh daya dukung dan daya tampung ini agar pada saat menganalisis ini kita bisa melihat secara terintegrasi tadi bagaimana berbagai dampak kebijakan itu bisa kita ukur sehingga kita bisa lihat nanti daya dukung daya tampungnya ini turun atau naik atau bagaimana, atau pada saat nanti dia turun kemudian naik lagi atau bagaimana. Nah itu kita ini akan sangat tergantung dari metodologi kita yang kita pakai nanti di dalam penyusunan KLHS. Yang paling penting juga tidak boleh ditinggalkan adalah ini tadi mengenai keterlibatan proses. Ini bicara proses karena kita menghapus silo mau tidak mau ini harus ada kerjasama yang sangat erat dari berbagai pihak dalam menyusun KLHS ini. Jadi mohon betul teman-teman prinsip 5 prinsip ini saya ingin dorong terus untuk teman-teman yang nanti akan membantu penyusunan KLHS baik di nasional maupun di daerah, sehingga KLHS-nya ini lebih bunyi lagi ke depan dan betul-betul bisa mewarnai dokumen perencanaan maupun proses pengambilan keputusan yang ada di nasional maupun di daerah. Saya nggak akan berpanjang di sini. Saya kira untuk dasar hukum KLHS RPJMN, mungkin teman-teman, oh ini ada di PP 46 tahun 2016 ya. Ada Undang-Undang 32, kemudian PP 46. Nah mungkin teman-teman belum pernah dengar nih. Ada kalau KLHS RPJMN, ada khusus permennya, Permen PPN Kepala Bappenas nomor 12 tahun 2019. Karena ini khusus untuk RPJMN, jadi mungkin ini memang lebih banyak konsumsinya hanya untuk proses penyusunan KLHS RPJMN saja, sesuai dengan kesepakatan tahun 2005 waktu di ruangan ini, gitu. Waktu dulu ya. Jadi itu baru bisa teraplikasikan, bayangkan teman-teman perjalanannya dari 2005, baru 2019 bisa diaplikasikan. Ya tapi setidaknya ini udah ada progres lah, alhamdulillah. Saya lanjut saja. Nah, di dalam pada saat kita menyusun rancangan kebijakan RPJMN untuk 2020-2024, ada beberapa tahapan kita pada saat melaksanakan KLHS ini. Setidaknya dua tahapan besar. Yang pertama tentunya ini penyusunannya dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN 2020-2024, dan nomor 2-nya penjaminan kualitasnya. Ini sesuai PP ya. Dan kita ikuti saja PP yang sudah dikeluarkan, tapi memang untuk RPJMN ada sedikit kekhususan sesuai juga dengan PP-nya. Agak beda ini. Kalau penjaminan kualitas ini memang dilakukan oleh Bappenas sendiri sesuai dengan PP 46 tahun 2016. Nah, di dalam penyusunan pembuatan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN ini setidaknya ada 3 kegiatan, ada 3 step yang kami lakukan. Yang pertama ini pengkajian pengaruh KRP-nya terhadap kondisi daya dukung, daya tampung. Kemudian perumusan alternatif penyempurnaan KRP, ini yang lama. Wah, ini yang saya pikir ini proses yang bisa dibilang cukup intens lah. Ini lebih banyak proses ininya, seperti saya katakan proses, selain proses politik, ada proses juga teknokratik yang perlu ada semacam bisa dikatakan untuk proses approaching gitu kepada berbagai sektor yang ada di Bappenas, sehingga mereka juga bisa mendengarkan dan juga menerima hasil exercise dari step nomor 1 yang sudah kami lakukan sebelumnya, which is di pengajian pengaruh KRP tadi. Baru kemudian step nomor 3, penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan yang ujung-ujungnya nanti inilah keputusan akhir yang dimasukkan ke dalam dokumen perencanaannya. Saya coba kaji satu persatu dan sekaligus menjelaskan juga hasil-hasilnya seperti apa. Khusus untuk pelaksanaan, saya kembali sebentar, meloncat. Oke, ya. Di dalam melaksanakan KLHS RPJMN 2020-2024 ini mungkin saya ada satu hal yang mungkin agak berbeda dengan apa yang bisa dikerjakan oleh teman-teman semua di daerah, terutama ya di daerah nih dalam konteks RPJMD. Kalau di RPJMD saya melihat proses yang terjadi itu seperti nomor 1. Jadi kalau saya mengatakannya itu adalah mode paralel. Jadi kalau di daerah
yang biru ini, decision process ini banyaknya dilakukan oleh Bapeda. Nah, yang hijau itu dilakukan oleh biasanya sih Dinas LH biasanya kalau di daerah. Teorinya, nah ini teorinya nih, harusnya ini proses ini kalau saya mengatakannya paralel mode ini tektokan. Nggak salah proses ini, tapi idealnya harusnya tektokan. Jadi pada saat teman-teman Bapeda menyusun satu step, teman-teman di KLHS juga menyusun, nanti saling memberikan informasi. Terus begitu. Sehingga pada hasil akhirnya ini tetap ada dua dokumen yang dihasilkan oleh dua instansi, baik Bapeda maupun yang di lingkungan hidup, tapi sebenarnya muatannya sudah saling mendukung satu sama lain. Persoalannya adalah yang kalau kenyataannya di lapangan seringkali tektokan ini tidak terjadi. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi di tempat ibu bapak sekalian, tapi saya melihat, saya observasi cukup banyak di daerah-daerah itu dokumen KLHS-nya nggak nyambung dengan dokumen perencanaannya. Ya ini biasa ini masalah koordinasi di daerah. Apalagi seringkali KLHS-nya yang penting disusun, yang penting ada. Gitu. Akhirnya nggak nyambung dengan dokumen perencanaannya. Nah, bahkan lebih parahnya itu dokumen KLHS-nya, bahkan saya sering lihat juga copy paste entah dari mana itu. Ini mengulang penyakitnya AMDAL. AMDAL kan begitu ya, makanya kemarin terkena apa undang-undang ITE, undang-undang apa itu namanya, Cipta Kerja itu. Ya makanya AMDAL akhirnya coba agak diredius gitu ininya apa perannya dalam konteks yang lebih luas ya. Nah ini kami berharap betul nanti proses KLHS tidak trap seperti prosesnya AMDAL di daerah terutama, karena sudah disinyalir ini mulai lagi seperti penyakit lama mulai muncul lagi, hanya menjadi birokrasi saja. Gitu. Kalau KLHS hanya menjadi birokrasi, nggak ada gunanya ini nanti. Artinya mendingan di stop. Itu yang sebenarnya ini ada pola pemikiran yang sampai ke sana gitu. Makanya jangan sampai nanti proses KLHS ini kembali lagi menjadi birokrasi dan menghambat pembangunan. Itu yang kami coba betul-betul sangat-sangat ingin kita hindari. Niatan baik, tapi ternyata hasilnya nggak baik. Nah, kami berharap betul proses tektokan ini yang terjadi di daerah antara Bapeda dan bidang lingkungan dan unsur lingkungan hidup di daerah ini benar-benar berjalan secara smooth dan saling memberikan informasi yang baik sehingga keluarannya juga dua-duanya baik. Di nasional, kami tidak menggunakan prinsip parallel mode ini. Kami menggunakan prinsip yang model yang dikatakan decision center model. Kenapa begini? Karena apa? Di Bappenas itu ada unit lingkungan hidupnya. Sebenarnya kalau mau jujur, KLHS ini kan bicaranya sebenarnya adalah konteks perencanaannya. Kalau kebijakan rencana dan programnya ini sudah mempertimbangkan betul-betul unsur daya dukung dan sebagainya, tentunya nggak perlu lagi ada KLHS. Nah, cuma persoalannya kita belum sampai di sana. Gitu. Nah, mumpung di Bappenas ada unit lingkungan hidup, kebetulan di bawah tempat saya, nah kami akhirnya lebih menggunakan proses yang sifatnya decision center model. Jadi, proses penyusunan KLHS itu selalu embedded di dalam proses perencanaan. Jadi ya proses KLHS itu mengikuti proses perencanaan sesuai dengan apa yang tadi slide di awal-awal tadi. Jadi kita ikutin aja. Memang di awal kami sudah menyiapkan amunisi dulu pada saat proses perencanaan berjalan, KLHS ikut aja sambil terus mengisi ruang-ruang yang ada di dalam proses penyusunan RPJMN-nya saat itu. Jadi kalau saya gambarkan ya seperti inilah. Jadi ada satu garis panah yang itu utamanya, namanya juga kita mau menyusun perencanaan, ya KLHS mengisi di dalam relung-relung perencanaan itu, proses itu. Sehingga benar-benar ownership-nya oleh para perencana itu begitu kuat. Sehingga mereka benar-benar melihat, gitu. Oh, KLHS bilang begini, oh kita harus rubah nih, jangan begitu. Saya masih ingat betul berbagai analisis yang kita lakukan dalam proses KLHS itu langsung digunakan oleh Pak Menteri saya saat itu, waktu menyusun RPJMN. Pak Menteri selalu menanya, ini bagaimana dampaknya, bagaimana ini, bagaimana itu. Kami alhamdulillah karena sudah ada proses yang cukup solid di awal bisa menampilkan kira-kira
jangka panjang kalau kita business as usual, kondisi air di tingkat nasional seperti apa, di tingkat region seperti apa. Bagaimana ke tingkat kekritisan air di Jawa, di Sumatera, tidak hanya dalam satu waktu, tapi juga dalam berjalannya waktu. Kalau pembangunan kita masih business as usual. Bahkan hasil KLHS pun ditampilkan oleh Pak Menteri saat itu pada waktu beliau menyampaikan konsep RPJMN kepada tim sukses Capres saat itu. Tim sukses Capres. Jadi waktu itu disampaikan di KPU dan pertimbangan banyak pertimbangan dari KLHS ini diceritakan, disampaikan agar para calon presiden, kalau di daerah ini calon gubernur atau calon bupati ya, betul-betul mempertimbangkan nanti RPJMD-nya terhadap unsur daya dukung daya tampung ini. Jadi nggak asal, dan kemudian capres atau cagup atau calon bupati wali kota itu tidak main asal janji saja. Ujung-ujungnya janji palsu, banyak PHP. Nah, makanya kita selalu mengingatkan, dari birokrasi sudah mengingatkan, kondisinya ke depan akan seperti ini. Nah, itu banyak keluar dari analisa KLHS. Jadi yang dilihat adalah future, analisa future. Jadi jangan hanya analisa statis, analisa future-nya ke depan akan begini. Oleh karena itu, tolong para capres, para cagup, dan sebagainya itu, tolong pertimbangkan betul dalam menyusun janji-janji pada saat kampanye. Nah, ini alhamdulillah berjalan, dan kalau teman-teman melihat pada saat dokumen visi misi dari kedua capres, itu unsur lingkungan dan segala macam itu masuk semua. Itu memang, dan ya saya juga terbingung-bingung juga, kok ya tiba-tiba benar-benar plek-plekan ada satu capres, saya nggak usah ngomong yang mana gitu ya, satu capres mengambil muatan KLHS itu dicemplungin semua ke dalam visi misinya capres tersebut. Gitu. Saya ketawa aja waktu itu, tapi ya udah biarin deh. Yang penting misi kita sampai. Gitu. Sampai seperti itu dampaknya KLHS itu. Asal kita bisa memberikan assessment yang begitu kuat kepada kedua calon presiden saat itu. Nah, dengan menggunakan decision center model tadi, kami melakukan pengkajian, ini step awal, pengkajian pengaruh KRP terhadap daya dukung, daya tampung, carrying capacity. Tentunya diawali dengan identifikasi muatan KRP yang sudah dibangun sebelumnya, ada RPJPN 2005-2025, capaian pembangunan sebelumnya, ada isu-isu strategis yang sudah mulai diantisipasi oleh para perencana, termasuk juga ada SDG. Nah, kemudian ada beberapa sudah mulai saat itu ada semacam background study. Nah, ada background study yang disiapkan oleh sektor. Nah, jadi ini masih silo nih di awal-awal seperti biasa. Teman-teman udah melihat nih ada isu strategis, ada SDG segala macam. Nah, di Bappenas masih biasa nih prosesnya masih silo, bikin background studi tiap direktorat. Nah, biasa kan ada direktorat energi, direktorat hutan, direktorat pangan, direktorat air bersih, direktorat macam-macam itu di Bappenas. Mereka bikin semua tuh sectoral studies. Mereka bikin secara silo. Nah, itu tugas berat kita saat itu, tim KLHS RPJMN, untuk bagaimana menghapus silo-silo tersebut yang udah kebablasan saat itu. Nah, kami mau tidak mau akhirnya menggunakan pendekatan modeling. Modeling tentunya modeling yang memang bisa menghimpun berbagai background studi yang sudah dihasilkan tersebut, sehingga kita punya semacam kita harus punya pemodelan yang terintegrasi yang melibatkan berbagai unsur dari sektor-sektor atau bidang-bidang yang ada di Bappenas. Tentunya harapannya dengan melakukan pemodelan tersebut, kita bisa melakukan identifikasi dan analisis kebijakan rencana dan program, dan ujung-ujungnya menghasilkan kesepakatan KRP yang memang akan dituangkan ke dalam RPJMN tersebut. Nah, saya ingin cerita sedikit karena menggunakan pemodelan ini sangat strategis sebenarnya dalam penyusunan KLHS, karena disinilah sebenarnya bagaimana bisa kita mengarahkan para perencana itu lebih meyakini apa yang kita lakukan itu relatifly bisa dipakai oleh mereka. Nah, pada saat kami menggunakan metode pemodelan tersebut, kita menggunakan dua metodologi.
Nah, tadi yang saya sampaikan, kami menggunakan model berbasis non-spasial, yang kami gabung juga dengan model berbasis spasial. Dengan model berbasis spasial ini kita menggunakan metodologi sistem dynamics. Mudah-mudahan di dalam pelatihan ini diajarkan oleh Pak Asep. Diajarkan ya Pak Asep ya? Mungkin introduction-nya mungkin. Pengantarnya ada, Pak. Pengantar ya? Oke. Terus ada pelatihan khusus juga 5 hari, Pak. Waduh, lumayan itu. Mantap. Iya. Mudah-mudahan dengan 5 hari itu sudah bisa sedikitnya ada gambaran lah. Kalau dengan sistem dynamics ini memang lebih seringnya harus praktek. Iya, siap. Iya, Pak. Ya, kami pakai sistem dynamics ini dan kemudian kita gabung dengan model berbasis spasial yang sifatnya dynamics juga. Nah, mungkin teman-teman lihat di sini kami tidak melakukan analisis kajian statis ini tentang ini tutupan hutan. Tutupan hutan kami tidak bukan tutupan hutan, tutupan lahan. Ini kami tidak menggunakan analisis yang berbasis statis, apalagi statistik. Mungkin agak berbeda dengan FREL yang dilakukan oleh teman-teman LHK. Kalau FREL kan juga dia sifatnya, walaupun dia dinamis, tapi dengan regresi saja. Gitu. Dipatok satu angka rata-rata. Gitu. Nah ini kita gunakan analisis yang lebih advance sebenarnya dalam tanda kutip dengan menggunakan sistem dynamic yang digabung dengan pemodelan spasial dynamic. Dan ini semua nyambung satu sama lain. Sehingga pada saat kita melakukan intervensi kebijakan di satu aspek, katakanlah misalnya di sini terkait dengan energi misalnya, ini kita bisa akan lihat langsung bagaimana dampaknya secara non-spasial, katakanlah secara nasional gitu ya, bagaimana pengaruh renewable energy, kebijakan renewable energy terhadap bauran energi misalnya. Dan itu bisa kita lihat nanti implikasinya terhadap hutan. Contohnya misalnya seperti ini. Jadi kita intervensi energi, nanti kita bisa lihat, oh tutupan hutannya kondisinya seperti apa sih ke depan. Tidak hanya sekarang, tapi ke depan seperti apa. Itu bisa kita lihat dengan menggunakan pendekatan pengembangan model berbasis sistem. Jadi, ya, saya ingin menggarisbawahi bahwa pada saat kita kalau melakukan analisis daya dukung daya tampung, saya sengaja ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, cobalah kita menggunakan metodologi dengan yang mengandalkan sistem analysis. Pendekatan sistem analysis ini tidak hanya sistem dynamics, ada berbagai metodologi di dalamnya. Tapi kenapa saya dorong menggunakan pendekatan sistem? Karena ya yang kita assess ini adalah ekosistem. Ya namanya juga ekosistem, ada yang yang ada yang kehidupan ini yang memang secara nyatanya memang dia bersifat sistemik, saling ada tak kait mengkait. Kalau sistem itu kan prinsipnya dia ada saling kait mengkait. Kalau analisisnya kita lakukan secara parsial, ya tentunya agak sulit kita menjustifikasi bahwa satu aspek ini akan mempengaruhi yang lain. Nah makanya dengan pendekatan sistem kita bisa lihat satu aspek kita rubah ini akan mempengaruhi aspek yang lain. Bahkan kalau ini yang lebih advance kita bisa tunjukkan juga di mana dan kapan itu akan berubah. Itu sangat penting dalam buat teman-teman perencana. Kalau itu bisa ditampilkan, saya kok yakin nggak akan ada yang bisa men-challenge teman-teman semua, baik itu di parlemen ataupun di pemerintah. Saya jujur saja pada saat ini saya tampilkan analisis KLHS ini dengan menggunakan pendekatan seperti ini, di Bappenas tidak ada yang berani men-challenge saya. Ya mereka nurut aja udah. Oh ini paling advance kok. Sementara yang lain masih silo gitu. Sementara kita sudah berhasil mencoba melakukan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan semua pihak. Mungkin ini contoh kecil saja di dalam diagram nomor 1 ini bisa teman-teman lihat. Kita bisa nanti ada satu diagram yang saya akan tampilkan. Contoh kecil ini bisa memperlihatkan bagaimana hubungan antara ekonomi dengan emisi, dengan tenaga kerja, dengan investasi, dengan energi, dan sebagainya. Ini contoh saja sih misalnya. Nah ini dengan analisa seperti ini, ya sudah, sangat sulit untuk di-challenge oleh yang lain-lain. Karena yang lain-lain sangat silo. Ini sangat terintegrasi.
Nah, tentu ini menggunakan pendekatan sistem, dan saya kira pendekatan sistem ini, kalau saya sih, kalau boleh Pak Asep nih, dan nanti terutama para pengajar ini tolong didorong betul, sehingga pemahaman tentang daya dukung, daya tampung ini benar-benar komprehensif ke depan. Ya, baik Pak. Terima kasih, Mas. Nah, ini konsepnya. Jadi, kami pada saat menyusun KLHS itu meminta betul kepada teman-teman para perencana untuk meminimalkan trade-off antara target-target pembangunan yang ada di sektor maupun dengan daya dukung, daya tampung. Pak Menteri saya bahkan lebih lebih antusias lagi. Tidak boleh ada trade-off katanya. Waduh, kalau tidak boleh ada trade-off, saya juga takut juga. Karena ya bagaimanapun kan ini harus bertahap ya. Kalau saya masih meminimalkan trade-off, Pak Menteri saya minta malah tidak ada trade-off. Waduh, berat ini. Karena itu dan memang kenapa? Karena kondisi lingkungan kita udah buruk sebenarnya. Makanya Pak Menteri waktu itu sangat semangat pada saat melihat analisis KLHS ini, prinsipnya tidak boleh ada trade-off antara target pembangunan di sektor maupun dengan kemampuan daya dukung. Nah, yang terjadi sekarang, ya waktu saat itu adalah proses kebijakan pembangunan itu kan masih seperti begini saja, antara kebijakan pembangunan dengan kebijakan sektor. Ini bolak-balik saja di antara dua ini. Pada waktu KLHS diterapkan, saya menawarkan ini. Jadi pada saat penyusunan KRP sektor ini sekarang ditambah dengan analisis daya dukung dan daya tampung. Ada airnya, emisinya, tutupan lahannya, lautnya, kehatinya, dan sebagainya. Dan ini semua harus saling kait-mengkait. Dan ini harus betul-betul membantu pencapaian juga target-target sektor, ekonomi, maupun juga di dalam konteks sosial, kemiskinan, dan sebagainya. Dan juga kita, yaitu tadi, trade-off itu harus menjadi bagian dari pertimbangan ke semua pihak. Pada saat kita memutuskan bahwa target ekonomi sekian, target sektor sekian, kemiskinan sekian, lah, yang carrying capacity kan nggak boleh turun. Nah, di situ harusnya kita harus, nah, situlah trade-off itu terjadi. Pak Menteri nggak pengen lihat ada trade-off. Bahkan sampai begitu. Nah, ini artinya apa? Policy-policy yang ada di dalam KRP pembangunan ini, di blue box biru ini harus bisa menyeimbangkan antara target-target ini semua, sektor ekonomi kemiskinan ini dengan carrying capacity. Termasuk juga ada target-target di bidang lingkungan yang cukup besar saat itu, terutama untuk intensitas dan emisi GRK ini semuanya harus seimbang. Ini yang harus kita cari solusi-solusinya. Jadi dengan analisis yang kita hasilkan di dalam KLHS, itu harus bisa kita sampaikan kepada para pengambil keputusan di dalam menyusun KRP-nya, bahwa trade-off itu setidaknya diminimalkan lah, atau kalau lebih ekstrim lagi dihapus, dihilangkan, antara yang carrying capacity dengan ekonomi dan sebagainya itu. Nah, ini tugas berat memang buat kita menyusun KLHS ya, tapi itu harus kita lakukan agar jangan sampai nanti yang bagian sebelah kanan ini dilupakan gitu. Seperti kembali lagi back to normal, jadi ya seperti perencanaan-perencanaan yang old fashion itu. Nah, alhamdulillah KLHS di RPJMN saya kira ini sudah cukup banyak sekali aspek carrying capacity yang dihasilkan dan menjadi pertimbangan utama oleh teman-teman pada saat menyusun kebijakan rencana dan program. Ini lebih detail lagi bagaimana penerapan sistem itu, metodologi sistem tadi dalam konteks diagram ini saya tampilkan agar teman-teman bisa melihat bagaimana hubungan antara satu dengan yang lain. Pak Menteri saya saat itu mengatakan ini apa Medril, ini spaghetti diagram atau apa ini katanya. Ya waktu itu saya jelas, ya Pak, namanya juga sistem. Kalau sistem pasti harus saling kait-mengkait antar berbagai aspek. Di sini contoh saja, teman-teman ibu-ibu dan bapak sekalian, teman-teman semua bisa melihat bagaimana hubungan antara bagian ekonomi, bagian yang dengan populasi, bagian yang energi, dan sebagainya. Satu aspek saya rubah, ini akan merubah keseimbangan secara keseluruhan. Karena ini dalam modelnya ini harusnya dia berada dalam keseimbangan. Nah, ini juga mengakomodir berbagai aspek yang ada di dalam SDG.
Nah, ini kalau saya nggak salah ingat ini ada sekitar 8 atau 9 goal di dalam analisis KLHS itu yang mengakomodasi aspek-aspek yang ada di dalam SDG. Nah, yang dianalisis adalah tentunya policy, kebijakan. Nah, kebijakan di sektor air itu bisa saja mempengaruhi kebijakan di sektor land use katakanlah. Atau sebaliknya, kebijakan di sektor hutan, pertanian dan sebagainya itu bisa saja mempengaruhi aspek-aspek yang ada di dalam air. Bisa saja nanti juga mempengaruhi kondisi ekonomi, termasuk juga biodiversity dan sebagainya. Kalau di dalam kehidupan kita yang nyata, sistem seperti ini terjadi. Hubungan ini pasti ada antara air dengan ekonomi, ekonomi dengan poverty, ekonomi dengan fishery dan sebagainya. Ini pasti ada hubungannya. Cuman sayangnya kita sering pada saat melakukan analisis kita selalu menegasikan hubungan yang sifatnya sistem tersebut. Itu yang saya berkali-kali menyampaikan kepada teman-teman pada saat menyusun KLHS itu, jangan silo, jangan melakukan analisis yang sifatnya hanya satu sektor saja, apalagi sifatnya statis. Nggak laku biasanya sama para perencana itu, kalau para perencananya benar ya. Kalau di tempat kami biasanya sangat kritis itu teman-teman di Bappenas. Kalau ada nggak benar sedikit saja, wah pertanyaannya kemana-mana itu, dan akhirnya ujung-ujungnya kita di downscale nggak dipakai. Nah makanya kami di Bappenas betul-betul mencoba pada saat penyusun KLHS ini secara ilmiah, evidence-based policy-nya jelas, pendekatannya clear, dan tentunya didukung oleh data dan informasi yang baik, dan prosesnya juga harus baik. Nah ini salah satu diagram yang kami tampilkan, dan ini yang ditampilkan juga pada saat di KPU waktu itu. Sehingga teman-teman semua juga bisa melihat para capres, cagup, nah harapannya begitu, nanti cagup dan sebagainya, ini juga bisa melihat bahwa visinya nggak bisa silo, dia harus melihat secara komprehensif. Lihat dari diagram sini saja, secara sistem ini semua saling kait-mengkait. Kalau bicara daya dukung, daya tampung, tentunya sudah pastilah kita harus bicara tentang air, tentang biodiversity, iklim, dan sebagainya. Nah, ini aspek-aspek ini kami dorong betul di dalam proses penyusunan KLHS, sehingga teman-teman kami di Bappenas juga aware bahwa ini KLHS ini betapa penting perannya di dalam proses penyusunan perencanaan. Saya sampai dikasih waktu berapa lama ya Pak? Pak Asep, saya kadang-kadang kalau suka cerita bisa panjang nih. Idealnya 10 menit lagi, Pak. Oh gitu, 10 menit lagi. Oke, saya percepat deh kalau gitu. Proses kedua ini adalah proses alternatif penyempurnaan kebijakan rencana dan program. Nah, proses penyempurnaan proses alternatif penyempurnaan kebijakan rencana ini tentunya berbasis dari hasil pemodelan yang sudah dilakukan. Nah, di dalam RPJMN itu, selain dari background studi, kita hasilkan rancangan teknokratik, dan kemudian kita hasilkan rancangan awal. Nah, di dalam setiap proses ini, kita selalu, dengan menggunakan analisis model yang ada, kita selalu melakukan adjustment terhadap berbagai skenario-skenario kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh teman-teman saya di berbagai bidang. Jadi pada saat rancangan teknokratik kami menyediakan ada beberapa skenario kebijakan. Kalau di sini kami menyebutkannya ini ada skenario low carbon development initiative yang fair, ada yang ambisius. Kemudian rancangan awalnya juga begitu. Ada skenario kebijakan yang fair dan ambisius yang kita adjust setiap waktu sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan kondisi fiskal dan sebagainya, sehingga kita tahu, ini teman-teman kan lihat ya ada diagram feedback di sini bolak-balik di sini. Jadi kita selalu menginformasikan, tolong dong jangan bikin jalan lewat alternatif jalan nasional di daerah sini, karena di daerah sini ada habitat biodiversity misalnya. Tolong agak belok ke sana. Oh, tolong nanti kalau misalnya terpaksa harus lewat situ, lewat atas. Sampai seperti itu exercise kita di dalam, sehingga ya harapannya tentunya dokumen RPJMN-nya betul-betul sudah mempertimbangkan analisis daya dukung daya tampung tadi. Ini sebagai ilustrasi saja. Ini ada beberapa, ini contoh. Ini di dalam rancangan teknokratik kita melakukan beberapa exercise, contohnya saja misalnya tutupan hutan.
Di dalam rancangan teknokratiknya 300 kita tes, 500 bagaimana, 1 juta seperti apa. Produksi biofuel misalnya. Ada targetnya di rancangan teknokratik 10,2, tapi kita jangan 10,2 dong. Kita punya target untuk emisi nih. Tolong naikkan 14 juta misalnya. Nah, sepakat tuh. Mangrove. Mangrove ini yang agak lucu nih. Wah, udah berantem ke sana kemari, keluar 4.000. Walaupun sebenarnya kita masih sanggup 10.000 gitu. Tapi ternyata pertimbangannya banyak, pertimbangan teknisnya ternyata juga agak menghambat gitu. Tapi kita bisa perlihatkan ini dengan 4.000 dampaknya begini, dengan 10.000 dampaknya seperti itu. Itu bisa kita perlihatkan di dalam exercise rancangan teknokratik. Ini contoh untuk biodiversity. Kami juga melakukan analisis biodiversity, cuma sayangnya memang ini harus diakui belum lengkap, karena kalau biodiversity, ini mungkin teman-teman yang bergerak di biodiversity, saya titip saja, karena saya masih ingat betul pada saat melakukan analisis biodiversity, saya menanyakan kira-kira indikator keberhasilan apa yang bisa kita terapkan dalam perencanaan makro untuk biodiversity. Semua expert biodiversity tidak ada yang bisa jawab. Saya jengkel juga waktu itu. Waduh, ini berat ini artinya. Akhirnya saya memberanikan diri menggunakan indikator habitat spesies kunci, dan terutama ini mamalia. Kalau Ibu dan Bapak lihat, nanti yang di bagian timur kosong karena spesies kuncinya burung. Saya nggak punya habitatnya, peta habitatnya nggak ada. Ya, terpaksa kosong yang bagian timur. Nah, tapi setidaknya biodiversity bisa kita tunjukkan. Analisisnya bagaimana, dengan kondisi baseline business as usual seperti apa, dengan tadi skenario LCDI fair-nya bagaimana, dampaknya, skenario ambisiusnya bagaimana. Nah, ini contoh saja, misalnya ini orang utan di Sumatera, kalau pembangunan kita masih normal aja, business as usual saja, nah ini penurunan luas habitat orang utan itu ini diperkirakan sampai 2045 itu dari 2000, ini ada proses, ini ada ininya, dilihat, kalau misalnya dilihat lebih zoom, ini akan kelihatan perubahan habitatnya. Ini akan terjadi penurunan habitat sekitar 22%. Luas habitat orang hutan dari tahun 2000 sampai 2045, bila kita tidak do something. Nah, pada saat kita melakukan exercise skenario kebijakan fair di dalam proses rancangan teknokratik, ternyata kita hanya bisa menurunkan hanya sampai 19%. Kalau mau lebih ambisius lagi, bisa, tapi 13%. Kita nggak bisa tetap ternyata mengurangi sampai 0, itu nggak bisa. Atau mempertahankan wilayahnya itu sampai nggak ada berubah sama sekali, itu ternyata nggak bisa. Nah, ya itu konsekuensi pembangunan. Gajah Sumatera juga begitu. Ini apa ini? Harimau Sumatera juga begitu. Ini dari hasil pemodelan ya. Jadi ini yang kami tampilkan di dalam proses rancangan teknokratik, dan ini diterima, alhamdulillah, kan nggak ada yang berani juga mengcounter, karena kalau udah bicara spesies yang eksotik seperti ini, ya pimpinan saya juga nggak ada yang berani untuk mengatakan bahwa oh ini lewat aja tuh di daerah habitat orang hutan, nggak ada yang berani. Sebelumnya saya diusulkan untuk menggunakan HCV atau High Conservation Value. Bukan, ada satu lagi Pak Asep. Ada satu apa namanya? Jadi saya lupa. Ada satu indikator biodiversity yang sangat umum, agak susah untuk dicerna oleh umum, gitu, oleh publik. Gitu. Makanya saya nggak mau pakai. Wah, kalau kayak gitu tidak seksi untuk jualannya kalau saya bilang. Jadi saya sengaja mengangkat habitat spesies kunci ini karena ya tentunya ini sangat seksi dilihat oleh para pengambil keputusan. Siapa yang berani ngutik-ngutik harimau Sumatera? Siapa yang berani ngutik-ngutik badak Jawa? Ya ini langsung baikin, nggak ada yang berani udah. Oke, langsung begitu aja. Nah ini contoh saja ya, bagaimana kita melakukan assessment di nasional. Saya percepat ini untuk kawasan ini Coastal Vulnerable Index ini buat teman-teman yang di pesisir, sama exercise-nya kita bisa memperlihatkan perubahan-perubahan oleh tekanan pembangunan di wilayah pesisir. Bagaimana wilayah pesisir ini juga terdampak oleh karena tinggi gelombang, dan kita juga melakukan assessment iklim soalnya. Ada proyeksi iklim baik yang di darat maupun yang di maritim. Yang di maritim kita bisa lihat bagaimana perubahan tinggi gelombang, dan nanti ini analisisnya di combine dengan tekanan pembangunan tadi yang di darat,
sehingga menghasilkan tekanan terhadap wilayah pesisir. Ini bisa dilihat walaupun kecil-kecil memang karena dampak yang terdampak ini sangat tergantung juga dari kontur di wilayah pesisir tersebut. Hampir sama yang wilayah skenario di rancangan teknokratik ini. Kita bisa menghasilkan beberapa usulan-usulan yang diterima oleh pengambil keputusan. Nah, proses rancangan rancangan teknokratik pindah kemudian sampai ke rancangan awal dan seterusnya sampai kepada rancangan RPJMN-nya finalnya, rancangan RPJMN 2024 yang disampaikan oleh Presiden. Ini contoh lagi seperti yang tadi saya sampaikan. Ini proses itu terus diulang, di exercise terus dari rancangan awal. Target awalnya 300, kemudian ini luas tutupan hutan 300.000, di rancangan awal 655.000, negosiasi lagi, turun lagi 473.000, terus sampai akhirnya final ini yang rancangan RPJMN ini. Yang biofuel tadinya 13,5, turun dulu 10,2, naik lagi 17, ini setelah negosiasi. Yang lucu mangrove, awalnya 4.000 berantem sana sini, akhirnya finalnya 11,2 ribu hektar, 11.200 hektar. Ini lucu ini mangrove ini negosiasinya. Nah ini sama, saya kira saya lewatkan saja. Ini hasil-hasil dari exercise berbagai skenario kebijakan. Ini saya lewatkan saja. Nah, satu hal yang ini message yang juga saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua pada saat menyusun KLHS. Jangan lupa bahwa yang namanya carrying capacity itu juga ada unsur ekonominya. Jangan sampai menyusun KLHS tidak dikaitkan dengan masalah ekonomi. Nah, kami selalu mengkaitkan isu carrying capacity ini dengan pertumbuhan ekonomi. Ya itu tadi, dengan pemodelan tadi kan teman-teman bisa lihat tadi kan di center, di tengah tadi itu ada ekonomi. Jadi pada saat kita merubah berbagai kebijakan, yang kita ingin dorong katakanlah biodiversity-nya itu tetap terjaga, tapi kita ingin lihat ekonomi tetap harus terjaga. Nah, kita selalu assess ini. Jadi ini teman-teman lihat sendiri, ini hasil exercise kita, laju pertumbuhan ekonomi itu seperti apa, bagaimana terdampaknya, dan ini kita sesuaikan juga dengan target-target pertumbuhan ekonomi yang didesain oleh teman-teman yang merancang ekonomi makro. Jadi ini kita harus duduk juga dengan mereka. Kenapa akhirnya menteri saya tertarik saat itu? Memang karena kita kaitkan dengan ekonomi. Kalau hanya bicara tentang lingkungan terus, ya orang yang bidang lain tentunya nggak tertarik. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan ekonomi ini kan ibaratnya menjadi penyatu semua kan. Ya kalau pada saat bicara kita kaitkan dengan ekonomi, pasti ini akan tertarik. Ada satu diagram, sayangnya nggak saya tampilkan di sini. Saya bisa memperlihatkan ekonomi jangka panjang kita itu akan terdampak oleh isu resources yang sangat terbatas, terutama di energi. Itu yang pertumbuhan ekonomi yang tadinya naik, diperkirakan oleh teman-teman makroekonomi tetap tinggi. Saya bisa perlihatkan kepada Pak Menteri saat itu bahwa jangka panjang tidak seperti apa yang dibayangkan di teman-teman ekonomi makro. Drop langsung kita karena apa? Energi kita tidak cukup. Kalau masih business as usual. Kalau kita tidak melakukan lompatan-lompatan di dalam di sektor energi, terutama untuk renewable energy, energi efisiensi, dan sebagainya. Kalau itu tidak dilakukan, ya jangka panjang kita nggak bagus pertumbuhan ekonomi kita. Ya, itu bisa diperlihatkan dari analisis KLHS. Nah ini dengan emisi, ya ini kalau ini sudah jelas ya, sudah hampir pasti ini selalu dikaitkan dengan analisa kita, karena ini ada muatan perubahan iklimnya sangat kental. Bagaimana target-target ini, angka 29% di 2030 itu jadi benchmark, nggak boleh dirubah, karena itu Paris Agreement komitmen kita. Jadi kita desain betul policy-policy, strategi itu, agar 29% tercapai. Udah angka mati itu 29%, nggak boleh diganggu-ganggu. Dan gimana caranya agar semua sektor itu tetap mendukung yang 29% ini. Nah, di dalam RPJMN kita tambahkan indikator baru, intensitas emisi. Ini juga nanti buat teman-teman yang bergerak di NDC maupun yang di RAN GRK, RAT GRK, dan sebagainya. Sekarang ini kita sudah rubah termsnya menjadi pembangunan rendah karbon. Karena kita ingin melihat betul tadi, pertumbuhan ekonomi ini selalu beriringan dengan upaya kita menurunkan emisi GRK.
Intensitas emisi itu adalah indikatornya, satuannya adalah emisi per satuan output PDB. Jadi kita berharap pada saat emisi itu turun, PDB-nya juga harus naik. Jangan sampai nanti PDB turun malah penurunan yang emisi turun, penurunan PDB-nya yang lebih turun lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini kejadian tahun ini. Gara-gara COVID, emisi kita memang turun tingkat emisinya gitu ya. Tapi ekonomi kita juga lebih turun lagi gitu. Nah, itu nggak kita inginkan kalau di dalam intensitas emisi. Ya cuman karena ini major ini disasters ya, sudah kita nggak bisa apa-apa. Tapi kami khusus untuk indikator intensitas emisi ini kita perkenalkan di dalam RPJMN, dan harapannya ke depan intensitas emisi ini akan menjadi indikator yang utama di dalam pada saat kita merancang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan isu perubahan iklim. Alhasil apa? Pada saat setelah kita menyusun proses KLHS, ini saya cepat saja, KLHS alhamdulillah akhirnya betul-betul bisa mewarnai isi dari RPJMN 2020-2024. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini, bab 1 dari RPJMN itu sekarang sudah muncul ada satu bagian khusus yang menjelaskan tentang development constraint, di mana selain fiscal constraint, ada carrying capacity constraint dijelaskan di dalam RPJMN. Itu kontribusi pertama. Jadi sekarang sudah diakui nih, sudah masuk sekarang assessment itu. Kemudian yang sudah pasti ini cukup ini sangat fenomenal. Sekarang isu lingkungan hidup menjadi prioritas tersendiri. Yang selama ini masuk hanya menjadi bagian dari mainstreaming. Kalau saya mengatakannya mainstreaming itu pengarus utamaan ya. Biasanya kalau pengarus utamaan itu ada di mana-mana, tapi dia tidak ada. Dia selalu ada di mana-mana, tapi realnya nggak ada itu. Artinya apa? Kegiatannya nggak ada apa-apanya. Ya kalau nggak ada kegiatan apa-apanya, ya sudah lingkungan hidupnya ya hancur-hancuran juga. Gitu. Dan alhamdulillah waktu itu saya sempat agak ngotot, dan pada waktu itu ya ini perdebatan cukup alot di dalam, dan alhamdulillah saat itu Pak Menteri sendiri yang akhirnya memutuskan, tidak, yang namanya lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim itu harus jadi prioritas pembangunan kita. Itu Menteri sendiri yang akhirnya memutuskan. Setelah saya berdebat panjang dengan para eselon 1 waktu itu. Tapi alhamdulillah Pak Menteri yang akhirnya memutuskan ini jadi prioritas. Karena dia udah lihat hasil KLHS itu seperti apa. Dan isi muatan dari bab 7 ini, kalau bab 7 ini biasa disebut prioritas 6 ini juga mewarnai terutama untuk bab 3 di pengembangan wilayah. Karena dari hasil analisis spasial yang kita lakukan, kita sampaikan semua assessment tersebut kepada teman-teman untuk yang mendesain pembangunan wilayah di kedeputian regional, dan itu dipakai betul oleh teman-teman menjadi semacam development constraint-nya mereka. Gitu. Jadi tadi ada peta-peta hutan, peta air dan sebagainya, itu dipergunakan oleh teman-teman untuk mendesain kira-kira kalau gitu pusat pertumbuhannya nggak boleh di sini, sebelah sana. Gitu. Jalannya nggak boleh lewat sini, lewat sebelah sana. Gitu. Nah, itu sudah sampai seperti itu di bagaimana kita berhubungan, bagaimana kita mencoba melihat RPJMN ini dalam konteks yang tidak silo lagi. Yang lebih ini juga lebih fundamental. Selama ini yang namanya sasaran pembangunan, sasaran makro pembangunan itu kan hanya pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, Gini rasio, tingkat pengangguran terbuka, dan IPM. Di RPJMN sekarang, 5 tahun ke depan, emisi GRK sekarang masuk menjadi sasaran makro pembangunan. Dan ini adalah karena KLHS. Jadi benar-benar didorong sekarang isu yang terkait dengan isu perubahan iklim, dan ini menjadi semacam sasaran makro pembangunan yang terus didiskusikan setiap tahun dengan DPR. Biasanya kan cuma 5 ya, ekonomi, begitu-begitu aja kan. Kalau lingkungan kan nggak pernah itu. Nah, mulai tahun 2020-2024, emisi sudah menjadi bagian yang didiskusikan dalam top decision untuk sasaran-sasaran besar pembangunan. Yang terakhir, ini mungkin sebagai pembelajaran saja dari apa yang tadi sudah kami
alami, mohon maaf ini juga banyak learning by doing di Bappenasnya. Kami melihat bahwa KLHS ini sebenarnya sangat powerful sangat powerful dan membantu kita untuk menempatkan isu lingkungan ini menjadi isu prioritas. Harapan saya tidak hanya di nasional nanti, tapi juga bisa di daerah. Tapi tentunya untuk itu kita harus kerja keras, gitu. Harus ada evidence base yang cukup kuat, terutama nanti pada saat kita menyusun aspek daya dukung daya tampungnya ke dalam proses perencanaan. Nah ini harus kuat betul. Dan makanya saya apresiasi sekali ini Pak Asep dan teman-teman terus melakukan kursus ini, dan mudah-mudahan bisa memperkuat evidence based policy yang diusung lewat proses KLHS ke depan. Tentunya pelaksanaan KLHS kami harap betul jangan sampai nanti ada dual track yang sama sekali tidak nyambung satu sama lain. Dari hasil pembelajaran KLHS di nasional ini kami lihat bahwa sebenarnya bisa kok yang namanya isu KLHS itu nyambung dengan proses perencanaannya. Sepanjang kita punya passion untuk melakukan itu. Dan kita lihat juga melalui proses-proses simulasi, kami tidak hanya bicara hanya sekedar jangka menengah. Tadi kan ada 2020-2024. Kalau dari teman-teman tadi lihat analisis spasial dan sebagainya, itu prosesnya sampai jangka panjang. Jadi kita bisa memperlihatkan jangka menengahnya mungkin tidak terlalu berdampak, tapi pada saat sampai jangka panjang kalau begini terus, itu akan terlihat dari hasil pemodelan kita. Itu yang bisa kita tawarkan sehingga itu kita harus lakukan perubahannya mulai dari sekarang. Jangan menunggu nanti sampai sudah terlambat. Itu dari pembelajaran simulasi KLHS yang kami dapat selama proses RPJMN. Termasuk tadi menghilangkan silo di dalam perencanaan itu sudah alhamdulillah, walaupun saya sih masih merasa belum optimal 100%, tapi setidaknya ini sudah mulai kita dorong, dan tentunya harapannya kita benar-benar bisa kerjasama yang cukup solid antar berbagai bidang, tidak hanya antara di bidang lingkungannya saja, tapi juga tadi dengan teman-teman di bidang ekonomi, terutama ya, dan juga bidang-bidang sosial. Sehingga LHS-nya ini benar-benar komprehensif dan bisa memberikan masukan yang cukup solid juga pada para pengambil keputusan. Saya kira mungkin itu saja dari saya yang bisa dapat saya sampaikan pembelajaran KLHS RPJMN 2020-2024. Mudah-mudahan bisa cukup jelas dan diterima oleh teman-teman semua yang mengikuti pelatihan ini. Saya biasanya orangnya sangat open, silakan saja kalau memang mau ada yang ditanyakan, silakan nanti saya bisa saya menjawab. Saya kembalikan lagi ke Mas Asep. Baik, luar biasa ya Pak Medril, ini sambutan dari kawan-kawan baik yang di sini ataupun yang di YouTube Pak, karena kami streaming juga ini di YouTube. Oke. Saya akan bacakan dulu yang dari ruangan pelatihan. Ini ada dari Pak Fernan. Tadi Bapak. Saya stop share atau gimana Pak Asep? Kenapa Pak? Saya stop sharing atau biarin aja ini? Bebas sih Pak. Bapak kayaknya stop aja. Kalau Bapak mau tampilkan lagi nanti bisa sharing lagi. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Fernan dari ruang pelatihan. Bagaimana metode paling smart untuk mengintegrasikan RPJMN dengan RPJMD? Karena kenyataan integrasi rencana pembangunan hanya sebatas by desk untuk memenuhi syarat teknokrasi. Bagaimana kita menghindari ini? Ini mau dibacakan berapa pertanyaan, Pak, atau satu-satu? Silakan aja. Kira-kira yang enaknya gimana? 2 aja ya, Pak ya? Oke. Boleh. Yang kedua dari Pak Heru Komarudin, juga dari ruang pelatihan. Bagaimana pendapat Pak Medril ketika menerapkan decision centered model di dalam RPJMN? Apakah ada resist? Saya ulang Pak ya. Bagaimana pengalaman Pak Medril ketika menerapkan decision centered model? Apakah ada resistensi seperti dari planner
kemudian juga waktu yang lebih lama, kemudian bagaimana cara menerapkan hal itu ke Pemda. Mungkin 2 dulu Pak ya, nanti ini banyak sekali soal pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Fernan ya. Pak Fernan dan Ya, Pak Fernan. Komarudin ya. Ya, satu lagi Pak Komar. Ya Pak. Pak Fernan ini betul-betul jeli ini melihat titik kelemahannya. Saya sepakat sekali pertanyaan Bapak ini yang menjadi PR memang. Sebenarnya bukan PR di KLHS, tapi PR di perencanaan. Karena di dalam undang-undang perencanaan, RPJMN itu hanya menjadi referensi dari RPJMD. Ya, gitu kan ya, di dalam undang-undangnya ya. Nah, persoalannya sekarang adalah karena dia hanya dijadikan referensi, ya walaupun tentunya ya jadi referensi utama ya, karena selalu di-assess juga. Nah, persoalannya apakah teman-teman Pemda ini akan menggunakan informasi juga yang ada di dalam KLHS di tingkat nasional. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Betul sekali itu, Pak. Saya sepakat sekali. Nah, saya sebenarnya di sekretariat direktorat kami di Bappenas, kami sangat open dengan data dan sebagainya. Bila mana ada teman-teman nanti yang akan menyusun KLHS untuk RPJMD, nah ini kami akan buka semua data-data yang ada di kami. Silahkan saja diakses. Nah, teman-teman, kan kami sudah menyiapkan data itu secara data dan analisisnya itu hanya dalam konteks nasional maupun 7 ekoregion. Jadi kami coba sesuaikan 7 ekoregionnya yang didesain diputuskan oleh teman-teman KLHK. Nah, kami punya informasi yang cukup dalam untuk 7 ekoregion. Nah, termasuk juga analisis carrying capacity-nya dari dukung daya tampungnya. Nah, harapan kami, karena kami kan juga nggak bisa mengganggu proses yang ada di daerah ya. Nah, tentunya kami buka, kami open, silahkan saja gunakan data analisis kami, yang tentunya kalau misalnya teman-teman di daerah mungkin punya data yang lebih detail, kalau katakanlah misalnya kami kan bermain di peta skala 250.000 misalnya. Nah, mungkin teman-teman bisa masuk lagi ke dalam, skala 100.000 misalnya. Saya contoh saja ini, saya yakin kalau di nasional, tentunya karena aku rasain tingkat sedang yang ada di daerah. Saya ambil contoh gini Pak Fernan. Saya juga kaget nih. Kebetulan tempat saya juga diminta untuk melakukan analisis KLHS untuk IKN, ya, Ibu Kota Negara di Kalimantan. Analisis cepat kami gunakan data, ya karena ini analisa cepat gitu ya, kita gunakan peta yang ada, skala 1/250.000. Dari hasil itu, ini peta resmi, peta teman-teman dari LHK, ini peta resmi kami pakai. Setelah kita analisis tutupannya aja, sederhana aja ini, tutupan lahan, keluar angka ternyata berapa aja, cuma 10%. Tutupan lahan di IKN itu, dengan peta skala 1/250.000 resmi dari KLHK, tutupan lahannya hanya sekitar, nggak sampai malah 10%. Bayangkan, tutupan lahannya, tutupan hutannya lebih kecil lagi. Nah, saya terus terang kaget. Nah, ini cerita masalah data ya. Nah, kemudian akhirnya, kok sampai begini parahnya ya. Jadi itu nggak benar tuh orang-orang kalau misalnya bilang IKN, wah itu ngerusak hutan, ngerusak ini, wah itu bohong semua itu. Kenyataannya hutannya udah rusak kok. Nah, ini malah dengan adanya IKN ini kita cuma mau perbaiki. Gitu. Nah, akhirnya kita turun ke lapangan, kita minta teman-teman BPN, teman-teman BIG, semuanya melakukan pemetaan foto udara yang skalanya sangat detail. Tahu-tahu setelah keluar hasil analisis yang sangat intens, sangat dalam, ternyata tutupan lahannya tidak 10%, 30%. Coba. Itu dengan peta yang lebih detail. Nah, itu yang kelihatan ya, margin of error-nya besar sekali. Gitu. Dari data yang cukup makro dengan data yang sangat detail. Nah, kami berharap, ya namanya juga kalau di perencanaan makro, tentunya ya sudahlah, petanya juga makro, nggak mungkin sangat detail juga. Gitu. Tentunya bias-nya juga, degree of error-nya juga mungkin nanti akan besar.
Nah, kami berharap teman-teman yang nanti menyusun RPJMD dengan KLHS-nya itu bisa menyusun ke hal yang lebih detail lagi. Menggunakan memang arah pembangunannya kita gunakan yang nasional. Tapi aplikasinya tolong teman-teman juga bisa lebih detailkan kembali gitu. Jangan pakai data kita 100% karena kita margin of error-nya saya yakin pasti akan besar. Karena pengalaman barusan yang IKN ini saya shock juga. Masa bedanya sampai 20% tutupan hutannya? Ngeri bener ini. Memang iya, karena ternyata pada saat saya di lapangan banyak sekali hal-hal yang ternyata itu miss diinterpretasi pada saat di tingkat nasional. Ya wajar lah, ini kan karena peta skalanya cukup cukup besar gitu. Tapi makanya nanti di dalam proses di daerah itu yang harus didetailkan. Makanya saya menyarankan betul pada saat nanti teman-teman menyusun KLHS spare 1 tahun Pak Fernan sebelum RPJM D ya, RPJMD itu dimulai. Karena datanya ini saya yakin di daerah juga pasti amburadul datanya. Susah itu biasanya. Nah, saya harap betul ini proses data ini mesti dibangun dari awal dengan teman-teman di Bapeda terutama. Bapeda minta dorong betul teman-teman ini coba data ini dibereskan sehingga nanti proses KLHS-nya ini benar-benar inilah sinkron gitu ya. Tapi saya terima kasih Pak Fernan, ini pertanyaannya jeli betul, ini linkage RPJMN, RPJMD ini yang dari dulu ini jadi persoalan. Gitu. Saya sih makanya saya, ya karena ini urusannya di perencanaan, ya saya cuma hanya bisa berharap, ya apa yang kita lakukan ini di nasional ini bisa menjadi juga masukan buat teman-teman di daerah. Nah, tentunya daerah yang nanti harus mendetailkan lagi, karena itu tadi banyak persoalan kalau masih yang ada di nasional, karena data dan sebagainya ini sangat sangat makro dan kalau sampai ke daerah itu perlu diterjemahkan lebih detail lagi. Oke itu ya Pak Fernand ya, saya kira mudah-mudahan bisa menjawab. Nah Pak Komarudin ini proses decision center model ini ya memang prosesnya panjang. Saya juga harus mengakui nggak mudah. Saya banyak dibantu juga ada proses di balik layar yang harus dilakukan juga ini terutama meyakinkan Pak Menteri saya. Itu dulu yang penting. Jadi saya gunakan betul kekuatan Pak Menteri saya yakinkan dulu Pak Menteri, dan saya juga gunakan berbagai pihak juga untuk meyakinkan Pak Menteri saya, selain juga dari assessment yang saya lakukan. Jadi kebetulan waktu itu kami juga dapat support dari UK saat itu, kami gunakan betul, kami membawa orang prominent person ya, seperti Pak Budiono, Wapres, mantan Wapres, kemudian Bu Mari Pangestu, kemudian ada mungkin teman-teman pernah dengar Nicholas Stern, Lord Nicholas Stern itu cukup terkenal di dunia. Saya gunakan orang-orang seperti itu, kebetulan pola pikirnya sama dengan saya, ya saya manfaatkan saja untuk mempengaruhi. Nah itu banyak cara sebenarnya. Tapi resistensinya di awal besar. Karena ya teman-teman para perencana ini kan cukup biasanya orangnya kan top-top juga gitu. Biasanya kadang-kadang kalau ngomongin lingkungan, apa sih itu KLHS? Berguna nggak sih? Nah, ini yang harus dijawab kan. Nah, ya selain kita juga dibantu oleh kiri kanan yang mempengaruhi pengambil keputusan, tapi juga kita juga bisa memperlihatkan dari analisa-analisa kita. Itu juga yang sangat membantu. Saya masih ingat betul, saya harus presentasi langsung kepada Pak Menteri, yang akhirnya waktu itu juga dibantu juga oleh para prominent person gitu, dari hasil analisis yang kita buat, dan itu sangat membantu. Dan tentunya teman-teman di para perencana ini juga akhirnya mengakui, yang ujungnya kan yang penting itu, mereka mengakui bahwa yang kita lakukan di dalam KLHS itu ternyata sangat bermanfaat buat mereka juga, gitu. Bukan hanya buat yang lain-lain, tapi juga buat mereka. Gitu. Karena ternyata mereka juga akhirnya ya dalam tanda kutip ngiri ya, ngelihat kita sudah bisa melakukan analisis yang cukup dalam dan ya mereka akhirnya mau tidak mau pakai karena mereka juga nggak bisa melakukan seperti itu. Mengkaitkan antara yang daya dukung, daya tampung dengan ekonomi misalnya. Wah, itu biasanya teman-teman makroekonomi kan pakai regresi aja itu. Kira-kira sekian lah, maunya wish-nya begini, wish-nya begitu. Tapi pada saat dikaji betul dengan ketersediaan sumber daya alam kita, bagaimana kondisi lingkungan kita, ternyata, nggak bisa pertumbuhan ekonomi sekian. Dari mana Anda bisa mengatakan pertumbuhan ekonomi naik terus? Kita udah nggak ada resources-nya kok.
emangnya masih akan terus begitu dengan resources yang ada? Wah, perdebatannya sampai begitu. Ya teman makro juga nggak bisa mengatakan, wah saya nggak, akhirnya mereka juga ngaku, saya nggak punya analisis yang cukup dalam sampai resources itu bisa dipertimbangkan. Gitu. Ya kita bisa tunjukkan. Dan itu yang akhirnya dipakai sama Pak Menteri. Itu kan argumen yang sangat kuat kan, untuk meyakinkan orang ini loh kayak begini ke depan. Ya logikanya kan jelas masuk. Yang masa kita terus mengandalkan batu bara. Ini kita sekarang ini kan batu bara ya untuk sektor energi yang paling dominan. Nah batu bara kita kan juga terbatas, bukan satu hal yang tersedia terus menerus. Nah ini harapan kami dengan adanya informasi seperti ini ya, yang mudah-mudahan teman-teman para perencana ini juga lebih bisa memikirkan ini lebih komprehensif lagi ke depan. Nah ini kembali lagi saya ingin ingatkan, data ini menjadi sangat krusial. Saya yakin dan saya terus terang sangat dibantu oleh teman-teman KLHK saat itu. Kita komunikasi sangat baik dan mudah-mudahan ya ini prosesnya ini bisa berjalan terus nih untuk KLHS ke depan. Mungkin begitu Pak Asep respon saya. Ya, saya kembali. Pak Medril, ini karena waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Jadi ada satu pertanyaan terakhir dari YouTube, Pak. Itu pertanyaannya, kalau 17 SDGs itu kan non-spasial katanya. Kemudian bagaimana mengintegrasikannya dengan KLHS? Itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Ya, gini, tadi saya sudah sampaikan, saya bisa share nggak ya? Bentar, saya share kembali deh. Nah, kelihatan nggak Pak Asep? Ya, terlihat Pak, terlihat. Mana ini? Ya, sorry, kelihatan nggak ya? Ya, terlihat Pak. Oke, ini aja ya. Oke. Ini masih judul Pak. Loh. Ada nggak Pak Asep? Tapi masih judul. Nah, ini sudah Pak. Udah ya? Oke. Ya. Nah, jadi di dalam proses saya bilang SDG lah, bagaimana mengkaitkan dengan KLHS, kami ya saya harus akui juga kita nggak sanggup juga untuk mengakomodir 17-17-nya goalnya SDG. Karena kalau itu semua dimasukkan sampai politik, SDG itu kan semua aspek pembangunan. Ada politiknya, goal 17 itu masalah politik banyak itu di sana. Ada yang goal terkait dengan pendidikan atau apa, banyak gitu yang saya kira kalau kita semuanya harus memasukkan di dalam KLHS tentunya ya repot juga gitu. Saya yakinlah kita nggak akan bisa seideal itu juga gitu. Makanya kami waktu di dalam proses yang penting di dalam proses KLHS itu nanti ada kesepakatan dan proses lingkupannya, scopingnya. Nah tentunya scopingnya juga yang betul-betul jangan terlalu juga kemana-mana gitu. Kalau kemana-mana ya scopingnya nanti akan audio nggak clear. Halo, Bu Wati, apa kabar? Clear nggak? Baik. Ya, barusan sinyalnya mungkin Pak agak-agak ini. Oke, ya saya ulang ya. Iya Pak. Udah jelas ya? Sudah. Oke. Gini, sudah. Untuk SDG kita harus, kalau saya melihatnya kita reasonable deh. Jangan terlalu juga ambisius banget gitu ya. Karena SDG ini kan 17 goal, semua aspek pembangunan ada di dalamnya. Kalau kita mengcover proses, kalau kita mengcover semua proses KLHS itu ke dalam, mengcover SDG ini ke dalam KLHS, semuanya, wah tentunya berat buat kita. Makanya ada proses scoping, proses pelingkupan di dalam KLHS. Nah, dalam proses pelingkupan itu ya kita harus bisa melihat betul, harus jeli betul aspek-aspek mana yang paling prioritas
yang sekiranya nanti memberikan tekanan besar terhadap daya dukung, daya tampung. Dan ini kita kaitkan dengan SDG. Contoh misalnya di yang exercise di KLHS RPJMN, ini tidak 17 goals yang kita pakai juga. Ini paling cuma hanya ya 6 atau 8 goals lah yang terkait. Ini karena proses pelingkupan tadi, pada saat kita menentukan scoping, kita sudah tentukan kira-kira yang punya tekanan besar terhadap daya dukung, daya tampung itu ini. Disinilah nanti kita bermain, dikaitkan dengan tujuan pembangunan secara utuh, secara keseluruhan. Nah, tentunya komunikasinya dengan teman-teman yang ada di SDG ini juga harus solid, karena ya harus jujur juga, indikator SDG ini kan kacau balau juga, ini lagi kita rapikan juga nih di Bappenas. Indikator SDG ini kan ada yang nggak bisa dipakai lah di RPJMN-nya, ada yang masih harus pakai proxy lah, macam-macam nih. Ini lagi ditata lagi nih indikatornya SDG, tapi setidaknya di dalam diagram ini kita sudah coba address indikator-indikator yang setidaknya proxy dengan, ada yang langsung, ada yang proxy dengan SDG, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang nanti akan didorong untuk membantu terjadinya keseimbangan tadi antar berbagai komponen yang ada di dalam daya dukung, daya tampung, termasuk juga kebijakan-kebijakan sektor, sehingga nanti target-target tadi bisa tercapai, trade-off-nya bisa kita minimalkan, termasuk juga tadi tujuan untuk emisi dan sebagainya itu bisa tetap tercapai. Jadi penurunan emisinya tercapai, intensitas emisinya juga jalan. Nah, kira-kira itu Pak Asep, mudah-mudahan ini bisa sedikit menjelaskan ya bagaimana linkage. Ini memang pertanyaan yang sering saya terima, bagaimana linkage dengan macam-macam ini. Iya. Dan saya memberikan ini juga masukan kepada teman-teman SDG, karena SDG ini selalu kesulitannya selalu adalah interlinkages antar berbagai goals. Selalu saya lihat, saya sudah mengingatkan juga kepada teman-teman yang ngurusi SDG, kalau goals itu jangan dilihat single goals, bahaya itu. Harus dilihat interrelated goals-nya. Karena semua itu saling kait-mengkait antara goals itu. Goal 13 nggak akan bisa jalan kalau tidak didukung oleh goal-nya energi misalnya. Ya gimana caranya penurunan emisi kalau goal-nya energinya nggak tercapai? Ya itu contoh sederhana aja. Belum lagi dengan yang hutan misalnya di goal 15. Nah itu makanya tadi, analisa ini harapannya membantu teman-teman untuk melihat interlinkages antar berbagai goals yang ada di SDG. Dan ini, diagram ini dimodelkan akhirnya di sistem dynamics tadi dan di spatial dynamics. Sehingga bisa diukur berbagai dampak kebijakan terhadap berbagai parameternya. Mungkin itu Pak Asep, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Medril, kita tepat waktu. Tadi ada request dari YouTube untuk sesi Pak Medril harusnya diperpanjang. Monggo. Ya, mudah-mudahan Pak Medril masih tetap membantu kami PSLA ITB untuk webinar-webinar berikutnya. Ini karena respon dari masyarakat sangat luar biasa, ya, baik yang di dalam forum pelatihan di sini di Zoom meeting maupun yang di YouTube. Terima kasih sekali lagi Pak Medril. Barangkali sebelum ditutup ada closing remark dari Pak Medril. Ya, terima kasih Pak Asep. Saya hanya ini aja titip pesan kepada teman-teman semua untuk yang nanti akan bergerak di dalam KLHS ini. Saya kira bagaimanapun dengan berbagai kendala yang ada di lapangan, saya kira teman-teman tetap semangat, tetap yakin bahwa ini bisa diselesaikan dengan baik, dan harapan saya kita bisa berkomunikasi lebih lanjut, baik kami yang ada di nasional dengan teman-teman yang ada di LHK termasuk, dan juga dengan teman-teman di sektor, sehingga kita juga nanti bisa saling support satu sama lain dan bisa membantu juga proses KLHS yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ini itu saja Pak. Ya, terima kasih buat Pak Medril. Kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Medril yang bersedia meluangkan waktunya untuk kami semua di sini, baik yang ada di ruang pelatihan, di Zoom meeting, maupun yang ada di YouTube di seluruh Indonesia.
Mudah-mudahan nanti kita bisa jadwalkan kembali untuk Pak Medril.